Wanita Sukabumi tewas diduga dianiaya anak DPR, keluarga minta keadilan hukum. Kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh R, 31 tahun, terhadap DSA, 29 tahun, hingga meninggal dunia di Surabaya pada Rabu 4 Oktober 2023 dini hari. Kasus tersebut mencuat karena diduga R merupakan anak dari salah satu anggota DPR RI. Kuasa hukum keluarga korban, Dimas Yamehura menyampaikan pernyataan resminya dalam video singkat. Pihaknya menegaskan akan terus mengawal kasus tersebut. Adapun kronologi singkat dugaan penganiayaan itu, kata Dimas, sebelumnya DSA diajak oleh R ke suatu tempat karaoke yang ada di Surabaya. Diduga, saat berada di basement R melakukan penganiayaan terhadap korban. Terhadap kasus yang sedang ditanganinya, Dimas menegaskan akan mengawal kasus tersebut hingga korban dapat mendapat keadilan hukum. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ikut bersuara soal kematian wanita asal Kabupaten Sukabumi berinisial DSA, 29 tahun, yang diduga tewas dianiaya anak anggota DPR RI. Hotman mengunggah foto dan video terkait kasus ini pada Jumat, 6 Oktober 2023. Video yang diunggah Hotman diduga memperlihatkan DSA terkapar di basement parkir. Hotman lalu mempertanyakan kondisi DSA dan memastikan apakah akhirnya meninggal dianiaya pacarnya. Polisi menyatakan pelaku dan korban sudah menjalin hubungan sejak bulan Mei 2023, atau kurang lebih 5 bulan. Hotman kemudian mengunggah foto beberapa wanita dan mempertanyakan yang mana sosok DSA. Hotman meminta netizen terus mengawal kasus ini. Diketahui, jenazah DSA tiba di rumahnya di Kampung Gunung Guruh Girang RT 12 RW 4 Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jumat ini sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat. Jenazah DSA yang dijemput sang ibu bersama saudara perempuannya menggunakan ambulans, dimakamkan di tempat pemakaman umum Babakan sekira pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Sejumlah orang mendatangi rumah duka untuk melayat sekaligus mengucapkan bela sungkawa. Kuasa hukum keluarga korban, Dimas Yamehura, mengatakan DSA diduga meninggal setelah mendapat sejumlah penganiayaan di tempat karaoke Black Hole KTV Surabaya pada Rabu, 4 Oktober 2023 sekira pukul 0 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan kronologis peristiwa, saya sampaikan bahwa pada hari Selasa, saudari Dini ini diajak oleh temannya, saudara R, datang ke KTV Black Hole Surabaya. Dan pada saat di KTV Black Hole Surabaya diduga saudari Dini ini mengalami penganiayaan oleh saudara R sehingga dia jatuh di lantai basement parkir Landmark Surabaya. Pada saat saudari Dini ini jatuh di lantai basement Landmark Surabaya, diduga saudari R akan melakukan tindakan yakni meninggalkan saudari Dini begitu saja, yang kemudian ditegur oleh security Landmark Surabaya, yang kemudian saudari Dini ini dimasukkan ke dalam bagasi mobil milik saudari R. Setelah dimasukkan mobil, bagasi mobil saudari Dini ini dibawa ke apartemen Orchard, dan di sana kondisinya semakin memburuk sehingga oleh saudari R, saudari Dini dibawa ke bawah untuk dibawa ke rumah sakit, yang kemudian ditemui oleh security, dan pada saat diperiksa ternyata kondisinya semakin buruk. Oleh security apartemen Orchard dipanggilkan oleh pengembang apartemen di Orchard Surabaya. Security, pengembang, dan saudari R ini akhirnya membawa saudari Dini ini ke rumah sakit, dan sesampainya di rumah sakit saudari Dini dinyatakan meninggal dunia sekitar 30 menit sampai 45 menit yang lalu. Ketua RT setempat, Asapudin, 63 tahun, mengatakan, sepengetahuannya, DSA adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Korban merupakan janda dengan 1 anak perempuan berusia kurang lebih 12 tahun. Sebelum dibawa pulang, jenazah DSA menjalani proses autopsi demi kepentingan penyidikan dalam kasus yang dialaminya. Polrestabes Surabaya, Jawa Timur telah menetapkan pria berinisial GR, 31 tahun, sebagai tersangka kasus penganiayaan yang menyebabkan tewasnya DSA, 28 tahun. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pasmaros mengatakan tersangka terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dengan sangkaan pasal 351 ayat 3 KUHP dan atau pasal 359 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara, ujar kata Pasma dalam konferensi persi di Polrestabes Surabaya, Jumat, 6 Oktober 2023. Sejak Kamis malam, 5 Oktober 2023, polisi telah melakukan penahanan terhadap tersangka.
Kasus ini menjadi sorotan sebab pelaku merupakan anak anggota DPR RI GR, adalah anak dari anggota DPR RI fraksi PKB Edward Tanur. Dia merupakan anggota legislatif dari Nusa Tenggara Timur.